terpadu mutiara, tegak gagah perkasa. SMA Islam terpadu mutiara, tegak gagah perkasa. Mendidik generasi robbani untuk kejayaan Islam. Mendidik generasi robbani untuk kejayaan Islam. SMA Islam terpadu mutiara, karunia Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Dewi SPD, mahasiswa PPG gelombang 1 tahun 2023 Universitas PGRI Palembang. Pada hari ini, Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, akan melaksanakan praktek UKIN dengan materi memproduksi teks eksplanasi di SMA Mutiara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak ibu? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Yes gitu ya. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan cek temannya kiri kanan dan di belakang. Adakah yang tidak masuk atau izin sakit hari ini? Ada. Siapa yang sakit? Hafsa Abdillah izin, Bu. Hafsa Abdillah izin. Satu lagi, ada lagi? Mutia sakit. Itu aja. Nah, mari kita doakan teman kita yang lagi sakit untuk segera sembuh agar bisa kembali bergabung dengan kita. Dan yang lagi izin juga diberi keselamatan dimanapun dia berada. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita ice breaking dulu. Ya, kita ice breaking dulu. Biar kita semangat dalam pembelajaran. Anak-anak ibu tahu lagu Potong Bebek Angsa? Tahu. Kita akan nyanyi lagu Potong Bebek Angsa dengan lirik yang berbeda. Ya, ini kuak, ini kuek, ini kuk, ini quick. Dah ingat ya, ingat. Berarti iramanya Potong Bebek Angsa. Kita coba sama-sama dulu. Kuak 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 kuek 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 gitu ya. Nah, nanti kalau ibu tunjuk yang sebelah sini berarti kuak. Kalau ibu tunjuk tiba-tiba sebelah situ berarti quick. Kalau ibu tunjuk sebelah sini berarti Kita coba dulu sama-sama mulai dari sini ya, kuak. Nah, yuk. Baik. Kuek 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 kuek. Kuek 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 kuek. Nah, yuk kita ulang. Siapa yang ibu tunjuk ya? Oke, mulai dari sana. Kuek 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 kuek. Oke. Sudah semangat pembelajaran kita hari ini? Sudah. Nah, siapa yang masih ingat materi kita sebelumnya?
Menganalisis unsur sama kebahasaan teks. Menganalisis unsur dan kebahasaan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menulis teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Jadi, anak-anak Ibu hari ini akan menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaannya. Karena tadi kata Asa sudah pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ya tentang unsur kebahasaan dan struktur. Nah, sekarang siapa yang tahu itu apa teks eksplanasi, apa contohnya? Eksplanasi alam sosial. Apa, Asa? Eksplanasi alam sosial. Teks eksplanasi alam sosial. Nah, itu kata Asa ya. Sekarang siapa yang bisa menjelaskan langkah-langkah menulis teks eksplanasi? Yang pertama, kita harus menentukan kejadian apa yang mau kita tulis, lalu kita mencari informasinya, baik melalui buku ataupun internet, lalu kita mulai menulis atau membuat kerangkanya. Terus yang keempat, mengembangkan teksnya, baru yang kelima kita merevisi teks yang telah kita buat. Baru kita merevisi teks yang kita buat. Ada lagi? Ada lagi? Enggak? Kalau enggak, agar lebih paham, mari perhatikan materi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Materi kita kali ini yaitu tentang menulis teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mampu memproduksi atau menulis teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Atau fenomena alam maupun sosial. Berikut adalah struktur teks eksplanasi, di mana struktur teks eksplanasi ini ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Struktur ini berisi hal apa saja yang akan dijelaskan. Biasanya memuat definisi, pengertian, dan perkembangan suatu peristiwa. Yang pertama, kita menentukan kejadian atau fenomena apa yang akan kita jelaskan. Atau kita menentukan topiknya. Yang kedua, kita mencari informasi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah pernah membahas tentang pengertian teks eksplanasi, struktur dan kebahasaan. Hari ini, sebelum kita membahas langkah-langkah menulis teks eksplanasi, mari kita ingat kembali pengertian teks eksplanasi. Anak-anak Ibu masih ingat tentang pengertian teks eksplanasi? Tentu masih ya. Teks eksplanasi merupakan teks yang menerangkan atau urutan peristiwa. Bagian ini menjelaskan sebab akibat dari sebuah peristiwa atau fenomena. Yang terakhir atau yang ketiga strukturnya yaitu interpretasi. Nah, dari video pembelajaran yang Ibu tayangkan tadi, sudah paham langkah-langkah menulis teks eksplanasi? Apa langkah-langkahnya? Apa yang dibahas di dalam video pembelajaran tadi? Ada struktur, kebahasaan, sama langkah, sama pengertian. Ada struktur, ada kebahasaan. Kebahasaan, langkah, sama pengertian teks. Apalagi? Siapa lagi yang mau menjelaskan apa yang ada di video tadi? Di video tadi itu menjelaskan struktur teks eksplanasi ini ada 3, yaitu pernyataan umum, urutan peristiwa, sama interpretasi. Terus ada kebahasaannya menggunakan kalimat denotasi.
kata denotasi, terus kausalitas, keterangan waktu, istilah ilmiah, kata kerja material atau relasional, terus dia memakai kalimat pasif. Terus langkahnya itu yang pertama kita mencari topik. Setelah dapat topik, kita cari informasi atau data yang berhubungan dengan topik yang kita ambil tadi. Yang ketiga, baru kita memulai untuk membuat kerangkanya. Setelah ada kerangka, baru kita kembangkan menjadi teks. Setelah itu baru kita revisi atau mengedit. Nah, itulah langkah-langkah dari menulis teks eksplanasi. Berarti sudah paham langkah-langkahnya? Sudah? Nah, sebelum kita akan menulis teks eksplanasi, tapi kita buat kelompok dulu. Satu kelompok 4 orang saja. Boleh diputar saja kursinya ya, hadap ke depan. Ini tuh ngomong. Dah? Baiklah, sekarang anak-anak ibu akan menayangkan video tentang banjir. Berdasarkan video ini, masing-masing kelompok akan membuat teks eksplanasi. Silakan dilihat videonya. Kalau perlu rasanya dicatat bagian penting-pentingnya, silakan dicatat. Suatu hari di desa makmur, hiduplah masyarakat yang sejahtera dan makmur. Sawah-sawah yang hijau, ladang yang subur, mencukupi kebutuhan pangan mereka. Dengar suaranya? Sapi yang gemuk menghasilkan susu dan daging terbaik untuk mereka. Hasil hutan pun tidak kurang untuk mereka. Pohon-pohon tumbuh rapat dan berdaun. Mereka tercukupi dari budaya alam yang bermanfaat. Namun semua itu Nah, silakan berdasarkan video tadi, anak-anak ibu mencoba menulis teks eksplanasi dengan kelompoknya. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Ibu kasih waktu 5 menit bisa ya? Oke, silakan dibuat. Dah selesai, silakan masing-masing kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Yang pertama siapa? Silakan. Ayo cepat. Hasil dari kelompok kami yaitu pengertian sebab dan akibat. Bencana banjir yang terjadi ketika warga membuang limbah sampah sembarangan, lalu sampah tidak bisa terurai mengakibatkan banjir. Karena warga membuang sampah limbah sembarangan dan menebang pohon mengakibatkan air tidak menyerap ke dalam tanah, mengakibatkan saluran sekolah tersumbat. Jadi banjir dapat dicegah dengan membuang sampah pada tempatnya dan tidak menebang pohon di hutan. Sekian presentasi dari kami. Bila banyak kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, kelompok siapa lagi?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Legi Agiatna. Nama saya Lutfia Syakira Elfizon. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan meredam daratan. Pengarahan banjir dunia Eropa mengartikan banjir sebagai perendaman sementara oleh air pada daratan yang biasanya tidak terendam air. Banjir terjadi karena membuang limbah dan sampah sembarangan, serta menebang hutan tanpa menyisakan sedikit pun. Akibat banjir membuat lingkungan sekitar menjadi terendam oleh air. Setelah banjir surut, banyak rumah yang berlumpur dan berlumut. Sebagai masyarakat, kita harus bisa menjaga lingkungan sekitar agar tidak terkena bencana alam. Salah satunya adalah banjir. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, berarti sudah. Yang lainnya bagaimana? Kira-kira apakah sama isinya dari video tadi dengan apa yang dibuat dua kelompok tadi? Sama, mirip Bu, hanya bahasanya saja yang berbeda, begitu? Oke. Nah, sekarang kita akan buat secara pribadi, ya, kita akan buat secara pribadi. Silakan anak-anak Ibu memikirkan satu topik atau satu permasalahan yang akan dibuat menjadi teks eksplanasi. Setelah itu anak-anak Ibu akan bekerja menggunakan LKPD. Bu sudah bagikan linknya di grup. Lihat link yang ada tulisan Padlet, ya. Nah, di sana sudah ada kompetensi dasarnya memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Ada tujuan, terus petunjuknya juga sudah ada. Nah, di sini petunjuknya sudah ada. Nah, cara membuatnya paham ya, karena sudah pernah menggunakan Padlet. Tinggal diklik tanda tambah di sini. Nah, di sini buat namanya ya. Bagian subjek ini dibuat nama. Di sini baru jawabannya. Topik, kerangka, baru teks utuh. Atau mau buat topik langsung teks utuh juga boleh. Waktunya berapa menit kira-kira? 20 menit ya. 20 menit. Oke, dah selesai. Nah, Ibu akan minta 3 orang saja untuk membacakan hasil LKPD-nya, langsung ke teksnya. Silakan langsung ke depan yang mau membacakan hasil tugas LKPD yang dibuat barusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil teks eksplanasi yang udah saya buat.
Topik yang saya ambil yaitu pendidikan. Salah satu tanda kemajuan bangsa dan negara dapat dilihat dari pendidikannya. Dengan adanya perkembangan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, Indonesia masih dianggap sebagai negara dengan kualitas pendidikan yang kurang tinggi. Pendidikan dinilai penting untuk meningkatkan pola pikir saat bersaing dengan bangsa lain. Pendidikan juga dinilai sebagai pondasi untuk meningkatkan kemampuan serta kemajuan berpikir suatu bangsa. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM, diperlukan juga kualitas pendidikan yang tinggi. Sumber daya manusia berperan penting untuk membangun kemajuan bangsa dan negara. Kesadaran masyarakat Indonesia tentang pendidikan masih sangat rendah. Tidak sedikit masyarakat yang belum mengetahui arti penting dan manfaat pendidikan dalam kehidupan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam bidang pendidikan. Salah satu faktor yang cukup besar yang mempengaruhi minat masyarakat dalam itu tingginya biaya pendidikan. Biaya pendidikan perguruan tinggi sangat mahal biayanya, termasuk untuk perguruan tinggi negeri. Indonesia merupakan negara yang kemampuan ekonominya masih rendah, serta banyaknya kemiskinan membuat masyarakat berpikir dua kali untuk melanjutkan pendidikan. Tidak sedikit dari mereka yang lebih memilih untuk bekerja. Kurangnya sarana dan prasarana juga menjadi alasan mengapa begitu rendah kualitas pendidikan di Indonesia. Hal tersebut bisa kita lihat di sekolah dasar atau SD yang berada di daerah pinggiran. Masih banyak sekali sekolah dengan bangunan yang kurang layak. Kurikulum yang seringkali berubah membuat para pendidik dan pengajar kurang fokus untuk memaksimalkan strategi serta potensi yang dimiliki. Kualitas pendidikan di Indonesia berkaitan erat dengan masalah lain seperti kemiskinan, biaya pendidikan tinggi, kurangnya sarana prasarana belajar, hingga kurikulum yang sering berubah. Apabila ingin meningkatkan kualitas pendidikan menjadi lebih baik, pemerintah perlu membahas masalah tersebut dan memberikan solusi terbaik. Hal tersebut harus dilakukan demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, satu orang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan teks eksplanasi yang bertemakan tema sampah plastik. Oke, Pak. Sampah plastik sampai saat ini masih menjadi salah satu masalah dengan penanganan kurang serius di Indonesia. Padahal dampak dari penggunaan plastik yang tidak dapat terdegradasi sangat berbahaya. Banyak daerah yang tercemar sehingga kondisi tanah menjadi semakin buruk. Tidak hanya itu, resapan air tanah di daerah tertentu juga tidak bisa digunakan lagi untuk minum. Penggunaan plastik memang sangat mempermudah kehidupan sehari-hari. Namun sayangnya, masyarakat tidak sadar bahwa hal itu dapat memicu kerusakan alam dengan membuangnya sembarangan. Polutan seperti ini tentu saja tidak dapat terdegradasi dan menimbulkan kerusakan pada tanah. Dalam kondisi tertentu, kandungan unsur hara juga dapat terganggu jika tumpukan semakin banyak. Karena tidak dapat diurai secara alami, tentu saja dapat menjadi salah satu sarang bakteri paling ampuh. Apalagi ketika kondisinya memang kotor sehingga sangat berbahaya lingkungan makhluk yang ada di sekitarnya. Tentu saja kondisi seperti ini sangat memprihatinkan jika tidak ditangani dengan serius oleh semua pihak. Tidak hanya pemerintah, masyarakat juga harus menyadari peran individu demi menjaga kelestarian lingkungan. Permasalahan ini tidak akan terselesaikan jika yang bergerak hanya satu pihak. Plastik sendiri menjadi salah satu penyumbang polutan yang cukup tinggi bagi lingkungan, mulai dari tempat berkembang biak bibit penyakit sampai berubahnya bakteri menjadi lebih ganas. Apabila hal seperti ini terus dibiarkan, tentu saja akan sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Cepat atau lambat, harus ada solusi yang tepat agar plastik tidak menjadi salah satu penyumbang kerusakan lingkungan. Sebenarnya solusi yang sudah ada yaitu kantong plastik sekali pakai yang dapat terurai secara alami lebih cepat. Namun penggunaannya ternyata tidak sepopuler plastik biasa yang dipakai di kalangan masyarakat karena ketahanannya rendah. Kemudian harganya juga relatif lebih mahal daripada produk biasa sehingga para pedagang enggan menggunakannya.
Pasar tradisional adalah salah satu pengguna plastik lebih banyak di dalam negeri. Jika penggunaan plastik sekali pakai ini bisa lebih ekonomis, tentu saja pedagang pasar akan mau menggunakannya. Jadi kita bisa menjadikan salah satu solusi ini untuk mengatasi permasalahan sampah di Indonesia. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari dua orang yang sudah membacakan tugasnya tadi, bagaimana kira-kira? Bagus. Sudah sesuai dengan strukturnya? Sudah. Unsur kebahasaannya? Sudah. Nah, kalau sudah, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Apa yang dapat kita simpulkan? Apa yang dapat kita simpulkan? Bagaimana? Langkah-langkahnya. Apa tadi? Siswa? Bisa mengetahui fenomena teks eksplanasi. Yang bisa menyebutkan keseluruhannya. Alia. Hari ini kita belajar tentang teks eksplanasi, di mana pengertian teks eksplanasi adalah teks yang menerangkan atau menjelaskan mengenai proses atau fenomena alam maupun sosial. Lalu kita juga membahas tentang struktur teks eksplanasi, ada 3, yaitu pernyataan umum, urutan peristiwa, dan interpretasi. Lalu kita juga bahas mengenai unsur kebahasaan pada teks eksplanasi. Yang pertama menggunakan kata bermakna denotasi, menggunakan konjungsi kausalitas maupun kronologis, lalu banyak terdapat keterangan waktu, terdapat istilah ilmiah, dan penggunaan kata kerja material dan kata kerja relasional, serta menggunakan kalimat pasif. Lalu kita juga membahas bagaimana langkah-langkah untuk menyusun teks eksplanasi. Yang pertama kita harus menentukan topik apa yang mau kita tulis, lalu kita mencari informasi mengenai topik tersebut baik melalui buku, internet ataupun sumber lainnya. Lalu kita mulai menulis atau membuat kerangka. Yang keempat kita kembangkan mencari teks itu, dan yang kelima kita merevisi atau mengedit tulisan. Iya, terima kasih ya Alia. Terus Legi, siapa lagi? Satu lagi tadi yang Oh, Citra. Siapa lagi? Banyak ya tadi yang sudah memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil untuk menulis teks eksplanasi itu kita harus memperhatikan struktur dan unsur kebahasaannya. Mulai dari menentukan topik, mencari informasi, terus membuat kerangka, mengembangkan teks, dan merevisi. Nah, sampai di sana anak-anak Ibu paham ya dengan materi kali ini? Paham. Ibu sudah bagikan link lagi di grupnya. Silakan mengungkapkan perasaan anak-anak Ibu. Bagaimana perasaan anak-anak Ibu setelah pembelajaran teks eksplanasi hari ini? Tulislah di Jamword yang Ibu kirim. Caranya di sini ada sticky note. Nah, di sini sudah ada sticky note. Silakan ditulis. Silakan pilih warnanya dan dicoret-coret. Cepat ya. Senangkah, bahagia, sedih, atau biasa saja? Silakan ditulis di Jamwordnya. Senang. Sudah mulai bermunculan ya. Silakan kita lihat. Mari kita lihat apa yang ditulis. Nah, di sini ada yang buat seru banget, happy, belajarnya seru.
senang, seru banget bisa membuat teks eksplanasi dengan mudah dan mengetahui fenomena alam. Selesai ditulis semuanya? Nah, bagaimana perasaannya? Happy, seru, senang. Gampang menulis teks eksplanasi menggunakan video atau tayangan yang Ibu berikan? Gampang. Nah, bagi yang belum menyelesaikan tugasnya, boleh dilanjut nanti di rumah, dikumpulkan di Padletnya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan ulangan harian. Silakan dibaca kembali materinya. Ini pula yang bahagia akan ulangan harian ya. Kita akan ketemu lagi pada pertemuan berikutnya, ulangan harian tentang teks eksplanasi. Ya, ada pertanyaan sebelum Ibu tutup? Tidak. Kalau tidak, mari Ketua kelas silakan ditutup dengan doa. Siap, gerak. Doa sudah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Makasih kembali ya.